Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Awalia Rahmadani dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pengertian sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen pelayanan, baik pemerintah maupun swasta, yang saling berhubungan dan berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Struktur sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dibagi menjadi dua tingkat utama, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama, primary health care, merupakan pelayanan dasar yang menjadi pintu masuk utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan tingkat rujukan, secondary and tertiary care, merupakan pelayanan lanjutan dan spesifikasi bagi pasien yang memerlukan penanganan lebih kompleks. Hubungan antar puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah dalam sistem pelayanan kesehatan wilayah puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah saling terhubung secara berjenjang dan koordinatif. Yang pertama, puskesmas. Puskesmas menjadi pelayanan dasar utama dan pengendalian wilayah kesehatan. Klinik. Klinik mendukung pelayanan tingkat pertama terutama di wilayah dengan akses terbatas. Rumah sakit daerah atau RSUD menjadi fasilitas rujukan utama yang menerima pasien dari puskesmas dan klinik. Alur pelayanan. Pasien pertama kali datang ke puskesmas atau klinik jika kasus tidak dapat ditangani memerlukan dokter spesialis atau peralatan canggih, maka pasien dirujuk ke RSUD. Bila RSUD juga tidak mampu menangani kasus tersebut, pasien dirujuk ke rumah sakit provinsi atau nasional. Sistem ini dikenal sebagai sistem rujukan berjenjang. Permasalahan di wilayah rumah sakit daerah. A. Keterbatasan rumah sakit rujukan. RSUD sering mengalami keterbatasan ruang rawat, tenang spesialis, dan peralatan medis. Hal ini menyebabkan penumpukan pasien dari berbagai puskesmas dari klinik di wilayah kerja yang sama. Akibatnya, pasien yang seharusnya ditangani secara segera menjadi tertunda atau menunggu lama. Yang B. Koordinasi yang lambat antar fasilitas kesehatan. Komunikasi antara puskesmas, klinik, dan rumah sakit kadang masih dilakukan secara manual atau tidak terintegrasi. Proses administrasi rujukan dan verifikasi BPJS sering memakan waktu lama. Kurangnya sistem koordinasi yang efektif membuat alur pasien tidak lancar dan tidak efisien. Yang C. Kurangnya sistem informasi rujukan terpadu. Banyak wilayah belum menerapkan sistem informasi rujukan digital online secara optimal. Akibatnya, data pasien, kapasitas rumah sakit, dan ketersediaan dokter tidak dapat diakses secara real time oleh fasilitas program atau puskesmas klinik. Rancangannya, yang pertama, pengaturan sistem manajemen dan administrasi. Tujuannya meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antar unit. Yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan sikap profesional. Yang ketiga, penguatan sistem rujukan dan koordinasi antar fasilitas. Tujuannya mempercepat penanganan dan menghindari keterlambatan pelayanan. Yang keempat, peningkatan mutu pelayanan pasien kronis dan ibu anak. Tujuannya mengurangi angka komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kelima, peningkatan kepuasan pasien dan keluarga. Tujuannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Dan yang terakhir, dukungan kebijakan dan pendanaan. Tujuannya memastikan keberlanjutan program peningkatan mutu. Dan selanjutnya adalah profesi. Dokter atau spesialis. Peran utama dalam meningkatkan mutu, penanggung jawab utama diagnosis dan tata laksana klinis, memastikan pelayanan sesuai dengan clinical
pathway, dan evidence based. Contoh dan kontribusi kegiatan: evaluasi kasus klinis, audit medis, perbaikan alur pelayanan medis, perawat, pelaksanaan asuhan keperawatan holistik dan advokat pasien, kunci dan keselamatan pasien. Contoh dan kontribusinya: pemantauan tanda vital, edukasi pasien, pelaporan KTD atau kesalahan tindakan dokter, peningkatan kepatuhan hand hygiene. Apoteker, peran utamanya menjamin mutu, keamanan, dan rasionalitas penggunaan obat. Contoh kontribusinya: audit penggunaan obat, pelaporan efek samping, konseling obat pada pasien. Tenaga laboratorium, peran utama menjamin ketepatan dan kecepatan hasil pemeriksaan diagnostis, dan contoh kontribusinya: kalibrasi alat, kontrol mutu internal dan eksternal, validasi hasil lab. Tenaga radiologi, peran utama mendukung diagnosis melalui pemeriksaan pencitraan yang aman dan akurat. Contoh kontribusi: pengendalian paparan radiasi, verifikasi permintaan pemeriksaan, kontrol mutu peralatan. Ahli gizi, peran utamanya menjamin pemberian diet sesuai kebutuhan klinis pasien. Contoh kontribusinya: penilaian status gizi, penyusun diet pasien, edukasi gizi. Dan petugas rekam medis dan informasi kesehatan, peran utamanya menjamin keakuratan dan kerahasiaan data. Contoh kontribusinya: implementasi SIM-RS atau sistem informasi manajemen rumah sakit, analisis data mutu pelayanan, laporan indikator mutu. Manajemen rumah sakit, peran utamanya menetapkan kebijakan mutu, memfasilitasi sumber daya, dan mengawasi implementasi mutu. Contoh kontribusinya: membentuk tim mutu, penganggaran, pengawasan audit, dan survei kepuasan. Petugas administrasi dan non-medis, peran utamanya mendukung kenyamanan dan efisien pelayanan. Contoh kontribusinya: pelayanan administrasi cepat, komunikasi efektif dengan pasien. Yang terakhir, tim keselamatan pasien atau komite mutu. Peran utamanya koordinasi kegiatan mutu lintas profesi. Contoh kontribusinya adalah analisis akar masalah, RCA, pelaporan KTD, sosialisasi budaya keselamatan. Rekomendasi kebijakan utamanya adalah: yang pertama, memperkuat komite mutu dan keselamatan pasien PMKP di bawah direktur. Yang kedua, menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu rumah sakit yang disetujui pimpinan dan dikomunikasikan ke seluruh unit. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem mutu ke dalam perencanaan strategis rumah sakit atau Renstra RS. Yang keempat, menerapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act pada seluruh proses pelayanan. Melaksanakan audit mutu internal minimal 2 kali setahun dengan tindakan lanjut nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.